wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, pada kesempatan video kali ini saya Rizky Muhammad Kurniawan, mahasiswa UIN Raden Patah Palembang dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, program studi pendidikan agama Islam dengan NIM 2120202195 akan menyampaikan materi daripada tugas yang telah diberikan oleh yang terhormat Ibu Dr. Khairawati MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Maka pada video ini saya akan menyampaikan materinya. Maka dari itu silakan disimak dan disaksikan. Apa yang akan saya lakukan apabila saya menjadi seorang kepala sekolah? Maka yang saya lakukan adalah memenuhi syarat sebagai kepala sekolah, yakni untuk menjadi kepala sekolah sangat penting untuk menguasai kompetensi pendidikan dan menguasai setiap jenjang dan semua jenjang pendidikan agar dapat melaksanakan dengan baik segala tugas yang dibebankan kepada kepala sekolah. Menurut Manja tahun 2007 halaman ketiga, kepala sekolah amat memerlukan kompetensi administrasi pendidikan, kemudian kepemimpinan dan supervisi pendidikan, karena perannya adalah sebagai pengelola dan pembina daripada sebuah institusi sekolah. Sedangkan menurut Sergio Vani pada tahun 1987 menekankan bahwa kompetensi kepala sekolah ialah berdasarkan peran utamanya sebagai state person leadership, yang kedua educational leadership, yang ketiga organizational leadership, yang keempat administrative leadership, yang kelima supervisory leadership, dan yang keenam team leadership. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk membina, untuk menata, dan mengawasi setiap proses belajar mengajar yang ada di kelas maupun di seluruh lingkungan sekolah. Adapun metode untuk memperbaiki sistem pendidikan, untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem kualitas pendidikan yang ada di sekolah, maka kepala sekolah harus menggunakan metode ini, yaitu yang pertama menciptakan hubungan baik antara guru dan supervisor, yaitu kepala sekolahnya sendiri. Yang kemudian yang kedua ialah merencanakan aspek perilaku pada setiap bahasan bahasan tertentu yang ingin diperbaiki. Kemudian merencanakan strategi observasi. Yang keempat, mengobservasi guru yang mengajar. Yang kelima, menganalisis setiap proses kegiatan belajar mengajar oleh guru dan supervisor secara terpisah, tanpa digabung, tanpa dicampuri proses analisisnya, sehingga lebih jelas dan dapat diteliti dengan baik jika diawasi dengan secara terpisah. Lalu kemudian merencanakan pertemuan atau rapat untuk mendiskusikan setiap permasalahan, untuk mendiskusikan setiap keluhan-keluhan yang terjadi pada proses belajar mengajar. Lalu membuat rencana baru bila aspek perilaku yang direncanakan tidak berjalan dengan baik, maka harus ditata ulang, harus didiskusikan ulang seperti apa dan bagaimana caranya agar aspek perilaku dan segala sistem yang dijalankan di dalam lingkungan sekolah dapat tertata dengan baik dan rapi. Lalu kepala sekolah harus memiliki kompetensi dalam mengobservasi kelas yang harus dimiliki, yang harus dikuasai
tekniknya oleh kepala sekolah ialah yang pertama, menganalisis seluruh proses belajar mengajar. Ini sangat penting bagi kepala sekolah sebagai supervisor atau pengawas pada lingkungan sekolah. Lalu yang kedua ialah mengambil langkah dalam mengawasi aktivitas belajar mengajar secara keseluruhan pula, sehingga lebih jelas dapat meneliti bagaimana proses ini dapat dijalankan dengan baik, dengan mengamati apa saja kekurangan dan apa saja yang perlu ditambahkan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga ialah tidak ikut berpartisipasi dalam proses belajar mengajar, karena sudah ada yang diberikan peran untuk belajar mengajar, yaitu antara guru dan siswa. Maka supervisor sebagai pengawas tidak perlu mengikuti terjadinya proses belajar mengajar, cukup sebagai pengawas untuk melihat apa saja kekurangan, keluhan, dan apa saja yang perlu ditambahkan dalam proses belajar mengajar. Lalu selanjutnya, setelah meneliti, setelah melihat dan memperhatikan daripada proses belajar mengajar, maka selanjutnya kepala sekolah boleh membuat diskusi antara guru tersebut yang sedang melaksanakan proses belajar mengajar tersebut untuk mengatasi setiap kekurangan dan kesulitan dalam belajar mengajar, didiskusikan dengan baik. Nah, dalam diskusi ini, dalam setiap pertemuan sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah hendaknya yang pertama memiliki sikap bersahabat terhadap para anggotanya. Yang kedua ialah mendengarkan pembicaraan dengan baik serta berhati-hati. Yang ketiga, berusaha meningkatkan partisipasi setiap anggota. Yang keempat ialah memberi saran-saran dan masukan untuk apa yang akan dilakukan ke depannya, sehingga proses belajar mengajar dapat dijadikan lebih efektif dan efisien. Yang kelima, mencatat semua rencana. Mencatat rencana yang telah didiskusikan. Lalu yang terakhir, yang keenam, ialah membuat kesimpulan daripada setiap ide, masukan, dan saran-saran yang telah didiskusikan bersama. Maka dari itu, jika kesemuanya telah dilakukan, maka akan lebih memudah kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan dengan efektif dan seefisien mungkin dalam menerapkan proses belajar dan mengajar. Jika ditanyakan bagaimana cara saya dan apa yang saya lakukan jika menjadi kepala sekolah, mungkin cara-cara dan metode ini yang akan saya terapkan. Sekian dari saya, hanya ini yang dapat saya sampaikan daripada materi ujian akhir semester yang diberikan oleh yang terhormat Ibu Khairawati MAG. Sedikitnya dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.